Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Taufikur Rahman Amanullah Sudibyo, NIM 20811334108 dari jurusan D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pengembangan web. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa saya memilih memaparkan materi pengembangan web ini. Yang pertama, pada era globalisasi sekarang, banyak orang-orang atau kita sendiri sudah banyak mengakses atau menggunakan situs-situs atau web di internet, yang situs-situs tersebut mempermudah kita dalam berkegiatan atau beraktivitas atau mencari informasi yang sedang terjadi atau baru terjadi. Kemudian yang kedua, pada awal tahun 2020 kemarin, kita di Indonesia dan di seluruh dunia tertimpa musibah pandemi COVID-19, yang dimana semua orang itu tidak boleh keluar. Kita harus beraktivitas atau berkegiatan itu dari rumah saja, yang dimana pada saat itu banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang harus kita lakukan, kita terpaksa melakukannya lewat web atau situs-situs tersebut. Yang pertama ada pengertian. Pengembangan web merupakan istilah yang luas untuk pekerjaan yang terlibat dalam pengembangan suatu situs atau web untuk internet atau World Wide Web dan atau intranet atau jaringan pribadi. Pengembangan web merupakan suatu kolaborasi antar departemen non-domain dari sebuah perusahaan yang ditunjuk. Kemudian ada tujuan. Sebuah situs web merupakan kumpulan satu atau kumpulan beberapa halaman yang ada di internet. Biasanya orang-orang atau perusahaan-perusahaan itu memiliki tujuan atau target tersendiri dalam situs-situs tersebut. Sebagai diantaranya, yang pertama ada menjual produk dan jasa, kemudian ada memposting dan mencari informasi di media, kemudian yang ketiga ada mendapatkan pengetahuan, yang keempat wadah untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada jenis dan kategori web. Situs web pada awalnya dikategorikan menurut domain level teratasnya, namun pada sekarang ini seiring berjalannya waktu telah berkembang lebih jauh lagi. Kemudian contohnya, yang pertama situs web badan pemerintah atau .gov. Kemudian ada institusi pendidikan itu .edu. Kemudian ada web organisasi non-profit atau .org, kemudian ada web komersil atau .com, kemudian ada situs informasi atau .info. Kemudian ada fungsi dan manfaat. Yang pertama itu menghasilkan uang. Di menghasilkan uang ini kita dapat menggunakan situs-situs untuk mempromosikan atau memasarkan produk-produk atau jasa yang kita sediakan. Kemudian alternatif hemat. Alternatif hemat itu daripada kita jika mempromosikannya lewat baliho atau brosur-brosur itu, kita membutuhkan waktu dan modal yang cukup besar. Kemudian jika kita menggunakan situs-situs, kita bisa dibilang kita lebih menghemat pengeluaran dan jangkauan orang-orang yang ingin kita capai itu lebih luas, karena situs dan web itu bisa diakses oleh semua orang. Kemudian ada membangun kehadiran online. Pada saat ini situs-situs dan web-web itu sangat penting untuk dalam kita bisa sebut tadi sekarang era internet ini ya, untuk kita dapat memaksimalkannya adanya hal tersebut.
menggunakan web itu sangat memungkinkan. Kemudian ada branding. Branding itu sendiri kita dapat memperkenalkan perusahaan atau citra dari perusahaan kita kepada masyarakat luas dan bisa diketahui oleh masyarakat luas juga tentunya. Kemudian ada hiburan. Hiburan itu pada zaman dulu tuh ada hiburan, kita contohnya aja televisi. Televisi itu pada zaman dulu kita sangat senang sekali untuk bisa melihat televisi saja. Namun sekarang televisi itu kita minusnya kita hanya bisa kita nikmati pada saat kita di rumah atau di tempat-tempat yang ada TV-nya saja. Tapi dengan situs-situs atau web, kita dapat menikmati hiburan tersebut di mana saja dan kapan saja di saat kita mau. Kemudian kesimpulannya, fungsionalitas situs web adalah apa yang dapat dilakukan situs web tersebut dan cara bekerjanya. Ini juga mencakup segala sesuatu mulai dari tindakan yang dapat dilakukan pengguna hingga konten dinamis dan interaktivitasnya. Salah satu faktor terpenting agar menciptakan web yang sukses yaitu menyediakan fungsionalitas yang tepat, dan itu harus menjadi bagian penting dari fase perencanaan suatu situs atau web tersebut. Terima kasih penjelasan materi saya atau presentasi saya kali ini. Bila ada salah kata, disengaja ataupun tidak sengaja, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.